Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pelatih Kampung. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa ulasan tentang lampu LED Crispo 50 watt ya. Crispo 50 watt secara konstruksi mesin maupun rangkaian LED yang ada pada kit lampunya. Karena ini memiliki karakter yang berbeda ya. Ya agak beda dengan yang lainnya 50 watt maupun 60 watt yang lain. Jadi termasuk lampu yang bagus menurut saya ini. Crispo 50 watt. Bagusnya di mana ya? Sebelum melanjutkan ya ulasan ini, saya mengucapkan terima kasih dulu pada teman-teman yang sudah hadir, yang sudah memberikan dukungan pada channel saya. Sangat terima kasih, dan saya sangat berharap apa yang saya sampaikan memang benar-benar bermanfaat untuk khususnya teman-teman pemula. Lanjut ke materi. Untuk Crispo 50 watt mengapa bagus? Karena ini pendinginnya sangat-sangat tebal, saudara-saudara. Ini lumayan, dari beratnya lumayan, kemudian dari sisi konstruksi casingnya, plastiknya juga kuat. Ini bagusnya. Jadi pendingin aluminiumnya tebal, plastiknya kuat, sehingga beda dengan yang lainnya yang terkadang pecah karena panas ya. Seperti merek yang lain itu ada yang beberapa, hampir pasti yang 50 watt itu pecah karena saking panasnya. Ini enggak pernah pecah. Memang kuat karet plastiknya kuat, aluminiumnya tebal, pendinginnya maksimal. Ini casing, dari sisi casing lampu Crispo 50 watt. Crispo 50 watt. Ya, lanjut saudara-saudara ke konstruksi LED-nya. Ini LED-nya, LED DC-nya saudara-saudara. Dari sisi pendinginnya ini juga sangat tebal. Tidak sangat tapi tebal, termasuk ketebalannya ini kualitas 1 saya rasa daripada yang lain ya ini. Tebalnya untuk alas tebal pokoknya. Ini untuk alas LED dibandingkan dengan merek Lubi atau merek yang apa itu saya agak lupa. Ini termasuk yang jenis tebal, kuat. Jadi ini merupakan kualitas yang ya saya rasa cukup bagus dari sisi pendinginnya. Kemudian konstruksi LED-nya saudara, ini 50 watt ya. Yang kanan ini ada tanda positif ya, seperti itu. Kemudian yang kiri itu ada negatif. Saya gambar spidol di bawahnya itu saudara. Ini penjaluran arusnya, penjaluran arah pemecahan yang spidol hitam ini, pemecahan arus ya. Jadi saya gambar lebih jelas dengan skema seperti ini. Ini 50 watt Crispo. Konstruksinya dibuat seperti ini saudara. Jadi ada susunan mata LED-nya ada 5 paralel. Jadi kalau di Philips itu ada 3 paralel, ini 5. 1 2 3 4 5. Ya, ini 5 paralel. Bedanya Philips jumlah mata LED-nya walaupun voltasenya sama itu lebih banyak, ini lebih sedikit. Ini berapa? Ini untuk susunan mata LED-nya ada 11 mata LED. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Yang di sini juga sama 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Maksud saya gambar yang berbeda ini seperti apa? Terkadang susunan di LED itu jadi ada 11 ya. Ini saya terangkan dulu, ada 11. 1 2 3 4 5. Ada 50 mata LED kali 11. Ini masing-masing mata LED-nya 9 volt. Tinggal ngalikan ya, ada 9 volt per mata LED dikalikan 11. Berarti ada 110-an mata LED, 110 volt. Untuk ampernya saat nyala 0,7 dibaca di alat ukur saya ya. Ini per mata LED-nya 0,7 untuk pembebanan 9 volt. Maksimal ampernya adalah 70 mA. Mengenai gambar konstruksi, gambar seperti ini biar Anda pemula memahami. Jadi untuk penyusunan mata LED itu terkadang diurat-arit, apalagi ditutup pakai cat ini tidak terlalu kelihatan. Jadi
dibuat muter-muter untuk memenuhi sebaran biar pas penyebaran dan serapan panasnya. Jadi dibuat tidak beraturan terkadang ya. Beraturan tapi ya terkadang membingungkan. Apalagi di Philips itu ya. Muter-muter sampai kesulitan karena tebal juga untuk catnya. Tebal, kemudian kerapatannya luar biasa untuk mata LED Philips ya. Ini saya bahas kemana-mana untuk membandingkan. Jadi ini untuk Crispo memang cukup beda, nyaman khususnya untuk Crispo 50 watt. Lanjut ke mesin. Nanti kalau kurang jelas teman-teman bisa tanya ya, komunikasi di kolom komentar. Mesinnya seperti ini. Kemarin sudah saya sampaikan, mesin Crispo ini dari sisi elko saudara-saudara 22 mikro. 400 volt ada 2. Kemudian dari sisi fuse atau sekringnya, ini sekring terbanyak di mesin. Kok terbanyak Mas? Iya. Ini sekringnya ada 6. Yang jalur 1 paralel ada 3,3 di paralel, berarti nilainya sama 3,3 itu kan dibagi 2 sama dengan 1,5 ya, kurang lebih 1,6 ya, 1,6 setengah ini per paralelan seperti ini. Jadi ada 6 jalur 1 di paralel 1 jalur, kemudian jalur 2 dijadikan 2. Nah seperti ini gambarnya yang ini Mas. Tak gambar juga ya, ini biar jelas untuk Anda yang memahami mesin. Jadi untuk konstruksi mesin Crispo 50 watt kurang lebih seperti ini. Ada AC1, AC2, ini nilainya 33 tadi, 3,3 di paralel. Kemudian ini juga 3,3 di paralel dan di seri lagi 33 ya, seperti ini. Baru dipecah. Penjalurannya diodanya seperti ini ya. Diodanya yang positif ya diarahkan ketemu elko positif. Kemudian ketemu elko positif. Masuk di elko positifnya ini. Jadi yang negatif diodanya. Simbolnya seperti ini saudara. Simbol elko. Elkonya ini. Negatif ketemu negatif ditampung di 22 mikro elko yang pertama. Elko yang kedua di sini ini. Setelah dari positif ini dikasih sekring, R sekring. RSMD teman di sana tertulis 0 ya. Ini namanya R sekring. Fuse. Jadi ada 2 fuse di sini. Yang pertama fuse AC, ini fuse DC-nya di sini. Ini 0, kemudian diketemukan lagi di elko yang kedua. Nilainya sama, 22 mikro, 400 volt. Ini lalu masuk ke IC. Ini IC-nya di jumper 300 kilo di seri 2 berarti 600 kilo ya, masuk IC. Nah, ini R yang di sini ini R kendali. Setiap IC jalurnya saudara itu dikendalikan oleh R ini 2,7, 2R7 sama 2R2. Ini paralel mengendalikan arus keluaran. Dan yang perlu kita ketahui untuk 3 IC ini sama, konstruksinya sama, outputnya dikumpulkan jadi 1. 1, 2, 3, ini trapo ya. Traponya 1, 2, 3. Ini outputnya min dari jalur min dikumpulkan jadi 1 jadi min seperti ini. Out min. Ini yang positif outputnya ambilnya dari jalur elko tadi. Elko jalur yang ini. Jadi positif, elko, semua driver seperti ini. Ya, jadi yang keluaran trafonya jalur min. Yang keluaran positifnya jalur elko. Nah, itu ya saudara-saudara. Untuk konstruksi mesinnya sama ini. Sama dengan driver pecahan atau driver beginian ya. Ini dijadikan 1. Cuman di sini dijadikan 1. Nah, untuk konstruksi ininya dijadikan 1. Prinsipnya seperti ini. Ya, prinsip kerjanya seperti ini. Outputnya dari trafo negatif, kemudian dari jalur positif diambilkan dari elko. Yang ini 50 watt saudara-saudara. Untuk menggerakkan LED 50 watt tapi lebih ini tadi. Karena 50 watt itu biasanya lampu anti konslet saya nggak pernah nyala untuk LHE itu ya, karena memang wattnya lumayan besar.
Ini nyala karena memang wattnya besar. Itu saudara-saudara untuk menjelaskan beberapa yang saya jelaskan dari lampu LED Crisbo 50 watt. Ada yang terlewat ini tadi mengenai simbol. Saya gambar juga untuk Anda yang pemula. Jadi LED itu simbolnya sama dengan dioda. Dioda kayak gini, LED kayak gini. Ada tanda apa namanya? Ada tanda panahnya 2 itu LED. Simbol ya, simbol LED itu kayak gini, persis dioda namanya LED cahaya. Lalu dioda cahaya kok LED cahaya. Dioda cahaya namanya LED ini. Ini simbol LED, kemudian di bawahnya dioda, di bawahnya lagi sama ya. Zener, dioda Zener, di bawahnya lagi dB. Nah, hampir sama lagi dengan triac, diats ya sama. Ini dB. Ya, fungsinya beda yang paling dB itu. Kalau yang di atasnya Zener itu hampir sama. Dia membatas arus, arah arus, penghalus arus. Ndar teko ngendi ya. Tidak apa-apa. Bagi Anda pemula, saya rasa butuh seperti ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya bisa difahami ya. Harus memahami mesin itu dari konstruksinya seperti apa, prinsip kerja rangkaiannya seperti apa, rangkaiannya seperti apa, perjalanan arusnya dari mana. Anda pemula wajib mengetahui ini, wajib mempelajari ini. Sehingga Anda bisa mengurut kerusakan. Oh, kerusakannya kok kedip-kedip, diurut dari atas, terus masuk seperti itu. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan saudara-saudara. Nanti akan ada lagi, ini ada gunanya ini ya. Untuk mengukur voltase maupun ampere per chip LED ya, per chip LED karena banyak pertanyaan. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah bantu subscribe. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk belajar, untuk mengajar, untuk berbagi dan memberikan kemanfaatan sehingga hari ke hari, waktu ke waktu hasil kinerja kita, kualitas layanan kita makin bagus, makin maksimal, makin memuaskan konsumen. Karena apa? Berbanding lurus dengan pemahaman dan ilmu yang kita ketahui. Semoga sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.